Salam jumpa. Kita akan bincang-bincang santai mengenai Pilkada Kepri. Karena kita tahu kita punya hajatan Pilkada Kepri yang tinggal beberapa bulan lagi. Hadir di sini Bung Richard Nainggolan. Apa kabar Bung? Baik. Bung, bagaimana ini Bung? Kita langsung aja bicara konstelasi sampai sekarang, perkembangan poros politik di Kepri gimana? Ya, terima kasih. Kita akan bicara tentang politik, perkembangan politik ya. Yang pasti kita bicara tentang data-data dulu ya. Karena begini, karena Pilkada Kepri yaitu Pilkada Gubernur dan Wali Kota dan beberapa Wali Kota Batam dan beberapa kabupaten. Tapi yang saat ini cukup ramai itu menjelang Pilgub Kepri ya. Nah, sepertinya kalau dilihat dari konstelasi politik, dinamika politik partai politik di Kepri ini sepertinya akan muncul 3 pasangan ya. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kepri. Dari konstelasi sampai sekarang, Pak Isdianto mungkin. Isdianto terakhir PKS katanya. Nah, seperti apa nih perkembangan PKS? Apakah memang sudah fix PKS? Iya, jadi dari dukungan minimal ya, dukungan minimal dari 45 kursi di DPRD Kepri ya. Kalau aturan dukungan minimal itu 20%, artinya minimal ada 9 suara yang bisa mengusung calon ya, pasangan calon. Nah, kita sudah tahu bahwa PKB, Gerindra, PDIP itu akan mengusung Suryo Respationo dan Imam Setiawan, kemudian Golkar dan Nasdem mendukung Ansar Ahmad dan Marlin Agustina ya. Dan kita sudah mendapat kabar bahwa PKS ya secara lisan sudah mendukung ya, Isdianto bersama Suryani ya. Jadi PKS dan Hanura ya, PKS dan Hanura itu akan mendukung Isdianto dan Suryani meskipun SK-nya belum ya, tetapi secara lisan sudah dinyatakan akan mengusung itu. Jadi 3 dan masih ada P3, PAN dan Demokrat ya. Nah ini kita tidak akan mungkin mengusung 1 calon lagi karena dari jumlah dukungannya kurang. Nah kita tidak tahu nanti mungkin partai-partai ini akan masuk ke poros yang sudah ada. Apa yang menarik Bung dari 3 pasangan calon ini Bung? Ya ini akhirnya ya dari semua dinamika politik, penjaringan di partai-partai, akhirnya memunculkan tiga figur calon gubernur yang kemungkinan akan resmi mendaftar di KPU nanti pada awal September ya. Sampai sekarang ini kan belum mendaftar, semuanya masih partai mana yang akan mengusung masih bakal calon semua belum menjadi calon. Tapi sudah menarik ya. Menariknya itu bahwa akhirnya tersarikan tiga pasangan ya. Suryo Respationo dengan Imam Setiawan, Ansar dengan Agustina Marlina Agustina ya, kemudian Isdianto dengan Suryani. Suryo, Ansar dan Isdianto ini kan bukan orang baru ya. Isdianto ini menjadi incumbent, kemarin baru dilantik menjadi gubernur definitif ya, akhirnya dia menjadi incumbent. Kemudian Suryo dan Ansar sendiri ini pernah berpasangan ketika Pilgub tahun 2014 ya. Nah ini akan menarik, akhirnya bertemu kembali gitu ya. Nah, tergantung dari mesin politik masing-masing ya, kita nggak tahu ya mana yang paling kuat nanti ya, tergantung masing-masing mesinnya ya. Kita tidak berbicara soal mesin politik, tapi kita berbicara dari data ini bahwa sampai hari ini hampir dipastikan muncul 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kepri untuk Pilkada 2020. Oke. Gini Bung, kita ramai di Pilgub Kepri, bahkan di media juga sudah pernyataan panas mungkin muncul bahwa ada yang ngomong, Rudi misalnya sebagai ketua DPW Nasdem bilang bahwa dia membuka Marlin tidak dijodohkan dengan Pak Isdianto tapi ke Ansar karena hasil survei misalnya.
Tapi Bung, di kota sendiri Bung, di kota Batang ini masih dingin-dingin aja Bung. Artinya mungkin apa ada sesuatu di balik ini Bung? Ya, kalau kita bicara itu kan apakah Pilgub Kepri ini akan paralel dengan Pilwako Kota Batam ya? Karena Batam ini merupakan lumbung suara yang besar ya, yang akan menjadi penentu juga apakah ini paralel atau tidak. Tapi sepertinya tidak paralel ya, tidak paralel. Tidak semua paralel. Iya, tidak semua paralel. Bisa ada yang paralel, bisa ada yang tidak paralel. Kita lihat ini ya, di provinsi ya, Golkar dan Nasdem mengusung Ansar Ahmad dan Marina Agustina. Tetapi di kota ya, kita melihat bahwa Rudi dan Amsakar Ahmad ya, menjadi incumbent wali kota dan wakil wali kota itu baru diusung oleh Nasdem ya. Mereka bisa mengusung satu calonnya secara langsung ya. Nah ini kita belum melihat apakah Golkar di kota ini juga akan berkoalisi dengan Nasdem atau tidak. Kita tidak tahu ya. Sampai hari ini kita tidak tahu. Dan untuk kota Batam ini menarik ya. Sejauh ini media ya khususnya baru melihat yang sudah mendeklarasikan ya, bahkan sudah ada melantik tim sukses ya. Itu baru Rudi dan Ansar Ahmad ya. Tapi banyak Bung yang kemarin muncul. Ada dari Poros PDI, Gerindra, PKB ini ada Pak Lukita dengan Pak Basir. Nah kita agak heran juga ya untuk politik Pilwako ini ya. Ini sudah bulan akhir Juli ya, Agustus, September awal sudah pendaftaran. Tetapi yang muncul baru Rudi dan Amsakar Ahmad ya. Ya beberapa nama kemarin seperti kita dengar ya, ada Lukita, kemudian ada Basi, ada kemudian baru-baru muncul Hisazi, ada Ruslan Abdul Hasim, kemudian Chandra Ibrahim, ya, kemudian ada Surya Mahmud Nasution yang muncul juga, kemudian ada Haris Lambe, kemudian ada Kak Asna juga muncul. Nah, tapi belum ada ya seperti senyap ya. Kita nggak tahu ya apakah partai-partai ini masih terfokus di Pilgub. Kemudian saya sepakat. Memang fokus di Pilgub kayaknya lebih menjadi titik berat. Tapi apakah masih senyapnya dan tanda kutip masih santai-santai ini, apakah ini bagian dari strategi Bung untuk di injury time untuk menentukan sebetulnya namanya politik? Bisa jadi ini sebagai strategi. Ya kita tidak tahu ya. Kalau kita melihat dinamika politik di kota Batam ini sepertinya masih cair ya. Tapi kita nggak tahu dalam ini waktu berjalan terus. Apakah akan ada kejutan-kejutan ya? Nah, yang jelas kalaupun tidak ada kejutan berarti bisa jadi nanti Rudi dan Amsakar melawan kota kosong ya. Karena kenapa? Kemarin kan sudah ada Rian Ernest yang mencoba melalui jalur independen, tapi ternyata tidak lolos. Berarti tidak akan bertarung istilahnya dengan Rudi dan Amsakar. Nah, kemudian kemarin ya sempat disebutkan Lukita Wasid ya. Kita masih menunggu juga apakah perkembangan politik ini seperti apa. Dan mungkin akan ada muncul lagi pasangan baru karena partai-partainya sebenarnya masih sudah bisa melakukan itu. Jadi kita menunggu ya. Kita akan ada kejutan kayaknya nih di akhir-akhir bulan. Awal bulan. Tapi bahwa Batam menjadi lumbung suara paling besar di Kepri, artinya akan menjadi sebuah kompetisi yang cukup seru ketika masing-masing koalisi poros di Pilgub juga akan punya punya jangkar di kota. Nah, selama ini seperti Pak Isdianto misalnya yang dari PKS, apakah ada tarik ulur ini yang misalnya masih juga menjadi partai-partai untuk memperhitungkan ruginya? Ya kita tidak tahu ya. Sekarang Isdianto sudah jelas incumbent, sudah dilantik dari gubernur, artinya dia harus mencalonkan kembali menjadi gubernur ya.
sehingga sudah ada kepastian misalnya bahwa Isdianto sudah pasti akan menjadi calon gubernur. Nah, mungkin menunggu ini ya, kita tidak tahu ke depan ini, mungkin setelah ini akan mulai lagi dengan mulai menggodok ke perilaku. Ya. Jadi kita pertimbangan partai ya tentu masing-masing partai punya pertimbangan untuk menunggu waktu yang tepat untuk menentukan calonnya nanti di kota. Apakah koalisinya akan paralel atau tidak paralel, tentu mereka punya pertimbangan masing-masing. Begitu. Oke, Bung. Selain ini, selain pasangan, tapi bahwa ada hal di pihak penyelenggara, Bung. Kira-kira kalau menurut ya selama ini bahwa tahapan-tahapan di KPU mulai dari coklit, lalu bagaimana kinerja Bawaslu ini juga perlu menjadi atensi untuk bisa hajatan ini benar-benar berjalan sesuai harapan, gitu. Semua fair, semua berjalan sesuai aturan gitu, Bung. Nah, ada kendala apa, Bung, ketika ya, pasti ya aturan untuk penyelenggaraan pemilu ya, mulai dari KPU, Bawaslu segala macam ya, pasti ada aturan yang sudah tersusun dengan baik. Termasuk ada perubahan sistem kampanye yang akan datang ini ya, terkait dengan wabah virus corona ya, tentu akan berbeda ya. Mungkin pilkada kali ini akan berbeda, misalnya lebih mengutamakan kampanye virtual. Nah ini sesuatu yang baru juga bagi kita. Ya, tapi yang jelas, kita belum bicara ke situ, kita bicara ke bahwa ada poros-poros menentukan siapa pasangan-pasangan. Di beberapa daerah lain juga sudah mulai mengerucut ya, karena memang waktu tinggal 1 bulan lagi ya efektifnya. Ya. Kalau nggak salah pendaftaran di KPU itu 4 sampai 6 September. 4 sampai 6 September kan. Jadi kita tunggu ya sampai mereka mendaftar, baru kita akan lihat. Bung, jadi ini masih ada hal yang perlu kita tunggu, Bung, ya, untuk dinamika dari partai-partai, apakah akan linear atau tidak linear, artinya siksak antara Pilgub Kepri dengan Pilwako Batam, yang mungkin ini juga terjadi termasuk di daerah kabupaten lain. Ini kan tentu lain bobotnya, Bung. Ya. Tapi untuk Pilwako dan Pilgub memang menjadi menarik untuk kita tunggu. Demikian bincang-bincang santai politik kita terkait jelang pilkada di Kepri dan kota kabupaten seluruh Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe.